Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, afarrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa anshur wa khfadh ayyid nahdhatal watani fil alamin ya haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah wal muslimina bi 'ulumihi wa ulumi sa'iri salihin fid dharain amin. Qala wa ta'minu ma'mumin sami'a du'a al-imami wa in hafidha dhalika. Dan sunnat juga makmum mengaminkan doa imam ya, kalau dia mendengar. Jadi makmum sunnat mengaminkan doanya imam kalau dia mendengar doa tersebut. Kalau tidak dia dengar berarti doa sendiri. Jadi kalau tidak kedengaran suara imam, maka berarti makmum doa sendiri ya. Tapi selama dia dengar doanya imam, maka dianjurkan bagi semua makmum untuk mengaminkan doa tersebut. Wa in hafidha dzalik, meskipun dia hafal ya, meskipun makmum juga hafal doa yang dibaca oleh imam ya. Karena biasanya doa kita sama semuanya. Doa sama semua ya, walaupun kita hafal, walaupun kita ya, sudah terbiasa mendengar doa yang dibaca oleh imam ini ya, kalau kita mendengar doanya dianjurkan untuk tetap dianjurkan untuk mengaminkannya. Kita hafal ataupun tidak hafal doa yang dibaca oleh imam ya, asalkan jangan pakai bahasa yang memang sama sekali tidak ada yang mengerti di tempat itu ya. Dia pakai bahasa Arab, kita tidak paham ya, tidak ada masalah ya, diaminkan saja. Tapi kalau dia pakai bahasa Jawa ya, tidak ada kita yang paham ya, jangan-jangan doanya supaya kita rugi semua ya. Jangan-jangan doanya untuk merugikan kita ya. Hati-hati juga menggunakan selain bahasa yang tidak dipahami oleh orang itu ya. Karena bisa saja isinya bukan kebaikan ya. Ternyata setelah ditanya orang yang memahami bahasa itu ya, mendoakan kita supaya jangan ada yang kawin ya, supaya mosot semua ya, susah. Jadi wa in hafidha dzalik, meskipun si makmum hafal doa yang dilantunkan oleh imam ya, tetap dianjurkan untuk mengaminkannya. Wa raf'u yadaihi at-tahiratain, dan sunnat juga ya, mengangkat kedua tangan ya, baik imam maupun makmum ya tentunya ya. Imam ataupun makmum. Tadi yang mengaminkan makmum, kalau imam tidak dia mengatakan amin ya, dia baca doa saja.
yang mengaminkan doa makmum. Sekarang kalau yang mengangkat kedua tangan ya imam dengan makmum ya, dua belah pihak ini ya, imam maupun makmum. Maka ketika dia berdoa si imam ini dan makmum mengaminkan doa tersebut, dianjurkan supaya mereka mengangkat kedua tangan at-tahiratain, yang suci, tapi ya tangan yang suci, jangan tangan yang terkena dengan najis ya. Ya, ketika dia selesai sholat tiba-tiba ya tangannya dijatuhi oleh kotoran belincik umpamanya ya. Ya, mau doa ndak usah angkat tangan karena ya mutanajis ya. Ya, tangannya kena dengan najis. Ya, kalau kedua tangannya suci ya, ndak ada najis di ya dua tangannya ini ya, maka dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan tersebut. Halwa mangkibai ya, sejajar dengan kedua bahu, sejajar dengan kedua bahu ya, berarti agak tinggi ya, agak tinggi ya. Di kedua tangannya itu yang diangkat ya, kedua tangan yang bersih ini, yang suci ini, yang tidak terkena oleh najis ini diangkat sejajar dengan kedua bahu ya. Ya, bukan sekedar angkat begitu saja, tidak ya. Diangkat sejajar dengan kedua bahu ya. Ini berdasarkan hadis seperti yang liwat, hadisnya mutawatir ya. Ya, hadis yang menganjurkan kita untuk mengangkat kedua tangan waktu berdoa itu ya, derajatnya, tingkatannya sampai kepada tingkatan mutawatir, meskipun mutawatir maknawi ya, ya. Mutawatir maknawi, sama maknanya ya, redaksinya beda tetapi maknanya sama ya. Di redaksi hadis ya, ini beda-beda, namun isi dari hadis ya, kandungan dari hadis menunjukkan bahwa dianjurkan mengangkat kedua tangan ya. Karena ya lebih dari 10 orang yang meriwayatkan hadis ini di setiap tingkatan periwayatan ya, baik di tingkat sahabat, tabi'in sampai ya pada generasi pembukuan hadis ini maka dinamakanlah dia dengan hadis mutawatir ya. Dinamakan hadis mutawatir. Redaksinya tidak sama seperti tadi ya, tapi makna sama ya. Ya, kandungannya sama ya, substansinya sama ya, anjuran mengangkat kedua tangan ya. Maka dinamakan dengan mutawatir maknawi ya, ya, karena maknanya yang sama walaupun redaksi beda ya. Sebabnya ya tidak boleh diremehkan ya. Kalau tidak mau mengangkat tangan tidak ada masalah lah, tapi jangan mengatakan tidak ada hadisnya ya. Kalau ada orang mengangkat kedua tangan kemudian dia diminta untuk mengangkat kedua tangannya, dia jawab tidak ada hadisnya, itu berarti dia mengingkari hadis mutawatir ya, ya maknawi ya. Apalagi dia mengatakan saya tidak percaya ini hadis, itu mutawatir yang diingkari, itu hadis mutawatir yang diingkari ya. Ya, kalau dia belum tahu, belum dengar, mungkin masih bisa dimaafkan ya. Tapi kalau dia sudah dikasih tahu bahwa ini hadis mutawatir ya, ya, kemudian dia tidak terima ya, dianggap ya palsu ya, ya, karena dia tidak suka ya mengangkat kedua tangan ketika berdoa ya, ya, maka orang ini berarti mengingkari hadis mutawatir ya. Mengingkari hadis mutawatir sama dengan mengingkari Al-Quran ya. Bisa keluar dari Islam orangnya ya. Ya, keluar dari Islam ya. Kalau diingkari ya adanya hadis seperti ini ya. Setelah dia mengetahui tentunya ya, setelah dia mengetahui. Jadi kedua tangan yang suci itu diangkat sejajar dengan bahu ya. Imam maupun makmum seperti tadi ya. Nah ini bahkan Imam Ghazali mengatakan hatta yura bayadha ibtaih ya, ketika kedua tangan itu diangkat sejajar dengan bahu sampai putih ketiaknya kelihatan
ya. Ya, sampai ketiaknya kelihatan, andai kata ya dia tidak pakai baju ya, maka ketiaknya kelihatan. Artinya karena benar-benar diangkat, bukan sekedar angkat biasa ya. Ya, ya, ya. Jadi sampai ketiaknya pun kelihatan. Andai kata dia tidak pakai baju, bukan kemudian disuruh untuk membolongi baju di ketiak itu ya, sehingga kelihatan ketiaknya ya. Jangan tanya teman, udah kelihatan enggak ketiak saya waktu berdoa ya. Ini ya, ketiak banget kita boleh. Lebih senang orang gitu ya. Artinya andai kata dia tidak pakai baju di waktu itu ya, ya karena ya, dia angkat tinggi-tinggi tangannya waktu berdoa ya, ketiaknya pun sampai terlihat maksudnya ya. Wa mashul wajhi ya bihima ya, ya. Ya. Wa mashul wajhi bihima, dan sunat juga mengusap muka ya dengan keduanya, dan kedua telapak tangan ya. Sunat sunat mengusap muka dengan kedua tangan ya. Ba'dahu, setelah selesai berdoa ya. Setelah selesai berdoa ya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan kita berdoa ya, usap usap muka dengan kedua tangan ya. Al-Fatihah ya, baca Fatihah ya. Andai kata ada Fatihahnya, kalau tidak ada Fatihahnya kan tidak ada masalah ya. Ya. Selesai berdoa ya, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, andai kata baca Fatihah ya, baca Fatihah, tapi begitu selesai berdoa usap muka ya. Usap muka dengan kedua telapak tangan selesai berdoa. Andai kata baca Fatihah dulu baru usap muka ya, silahkan ya. Tidak ada yang larang kita baca Fatihah juga setelah berdoa ya. Wastiqbalul qiblati halatadz dzikri ya. Kemudian sunat menghadap kiblat ya ketika ya zikir ya. Ketika sedang berzikir ya, dianjurkan untuk menghadap kiblat ya. Tapi bagi siapa nanti ada keterangannya ya. Awid doa atau ketika berdoa ya. Jadi ketika berzikir, ketika berdoa itu sunat menghadap kiblat ya. In kana munfaridan ya. Kalau orang yang berzikir atau berdoa ini sendirian ya. Jadi orang yang ya sendirian ya, berdoa atau berzikir, maka dianjurkan bagi orang ini ketika berdoa maupun berzikir menghadap kiblat. Aw ma'muman, atau ketika dia menjadi makmum ya. Dia menjadi makmum, zikir sama imam ya, dia mau doa sama imam, maka sunat makmum ini menghadap kiblat. Ya. Amal imamu ya, ya. Ya, idza tarakal qiyama min musallahu alladhi huwa afdalu lahu ya, fal afdalu ja'lu yaminihi ilal ma'mumina ya, wa yasarihi ilal qiblati ya. Ya. Ya, amal imamu, adapun imam ya. Tadi kan yang sunat menghadap kiblat ketika zikir maupun berdoa itu orang yang sendirian. Kemudian yang kedua orang yang menjadi makmum ya, yang menjadi makmum. Bagaimana kalau imam? Hadap mana dia ketika berzikir maupun ketika berdoa si imam ini ya. Amal imamu, adapun imam ya, idza tarakal qiyama min musallah ya, jika dia tidak pindah dari tempat sholatnya ya. Jika dia tidak pindah dari tempat sholat, tetap di tempat sholat itu dia. Jika dia tidak meninggalkan tempat sholatnya, jika dia tidak bangun dari tempat sholat, berarti dia tidak pindah dari tempat sholatnya itu. Jika imam itu tidak pindah dari tempat sholatnya, alladzi huwa afdalu lahu, yang tempat itu lebih utama bagi dia, tidak usah pindah maksudnya. Tidak usah pindah dari tempat sholat itu lebih utama bagi ya, imam ya. Kan terkadang ada yang pindah juga, ada yang pindah. Ya pindah dia ke belakang, mundur, terkadang kan begitu ya. Dia mundur ke belakang ya, karena dia lihat umpama gurunya ikut sholat di belakang,
akhirnya begitu selesai sholat ya, ada gurunya di belakang, dia pindah, dia mundur umpama tapi tetap mimpin zikir ya. Ya. Ini ndak ya, imam yang tetap pada posisi semula ya ketika dia sholat itu ya, dia tidak meninggalkan tempat sholatnya yang tadi ya. Dan tidak meninggalkan tempat sholat itu kata Syekh ya, afdalulahu, lebih utama itu, lebih utama ya. Ya meskipun ada guru kita umpama sholat di belakang ya, jangan mundur ya, jangan mundur ya, kan kita tidak tahu tadi, tidak tahu ya. Kalau kita tahu ya kan guru yang kita persilahkan maju ya. Ini meskipun siapapun di belakang ya, ya biarkan sudah ya, biarkan ya. Ini bab ibadah ini, tidak perlu kita apa namanya ya terlalu sungkan dengan siapapun ya. Ya. Ya kalau bab makan minum mungkin ya kita kasih ustadz yang lebih enakan, tidak ada masalah lah ya. Ya kalau ibadah ya, ya semua kita akan mengharapkan ganjaran yang besar ya. Ya. Jadi tidak meninggalkan tempat semula itu lebih utama bagi ya seorang imam ya. Maka kalau seperti itu yang terjadi ya, fal afdalu ja'lu yaminihi ilal ma'mumin, maka lebih utama imam tersebut ya memposisikan ya sebelah kanannya dia ke arah makmum ya. Berarti dia apa namanya, awalnya hadap kiblat kan, assalamualaikum assalamualaikum ya, kemudian ke arah mana mukanya jadinya itu ya, ke arah utara, ke arah utara ya, geser ke arah utara. Nanti sebelah kanannya kita, bagian sebelah kanan kita ini si imam itu ke arah makmum, dia ke arah makmum, kirinya ke arah kiblat ya. Kirinya ke arah kiblat ya. Wa yasarihi al qiblah ini kan, dan posisi sebelah kirinya si imam ini ke arah kiblat. Jadi supaya ya balik apa jadinya itu, balik kanan sedikit, balik kanan, bukan balik kanan berdiri, enggak ya. Tidak perlu kita berdiri ya, tinggal geser sedikit saja ya, muka ke arah utara ya. Sehingga nanti bagian kanannya imam di sebelah kanan, bagian sebelah kanan kita itu posisi makmum ya, sebelah kiri kita itu ke arah kiblat ya. Arah kiblat. Itu yang apa namanya mazhab Imam Syafi'i itu ya. Kalau yang langsung menghadap makmum itu ya mazhab Hambali itu sebenarnya ya. Seperti cara Sayyid itu Hambali itu. Hambali ya. Tapi tidak sih salah juga ya. Tidak salah. Begitu selesai sholat langsung dia menghadap apa namanya makmum ya. Ya, dengan keseluruhan badannya. Ya, itu Hambali itu. Mazhab Hambali ya. Karena biasa belum di Mekah mungkin sehingga tidak perhatikan ya. Qala syekhuna ya. Ya. Walau fi doa ya, meskipun ketika berdoa juga tetap seperti itu, tetap apa namanya sebelah kanannya itu ke arah makmum ya, kirinya ke arah kiblat si imam ini maksudnya. Jadi meskipun ketika berdoa ya, ketika berzikir, ketika berdoa tetap ya dianjurkan bagi imam ya yang tidak pindah dari posisi yang semula ya, supaya sebelah kanannya itu ya ke arah makmum, kirinya ke arah kiblat ya. Ini ada di dalam ya. Qauluhu alladhi huwa ay al-qiyamu wa qauluhu afdalu lahu ya. Ay lil imam wa mahallu dzalik illam yakun khalfahu nisa wa qala Ibnu al-Imad inna julusahu fil mihrab haram li'annahu afdalu buq'atin fil masjid fajulusuhu huwa aw ghairuhu fihi yamna'un nas min as-salah fihi wa la yakunu amamal musallin fa yashfishu alaihim
Wa zayyafahu Ibnu Hajar fi Syarh al-Ubab bi man'i kal mihrab afdal wa bi anna al-imam haqqan fihi hatta yabrugha min ad-du'a wa dzikri al-matlubain aqibaha ya. Ya seperti tadi ya, walaupun ada perselisihan ya, apakah dia pindah lebih bagus atau ya tetap di posisi seperti itu. Ini kalau menurut Imam Ibnu Hajar seperti keterangan tadi ya, bahwa ya lebih utama imam itu tidak pindah dari tempatnya ya. Ya beda dengan imam siapa tadi itu, Imam Ibnul Imad ya. Kalau Imam Ibnul Imad ya harus pindah, itu lebih utama ya, karena mihrab itu bukan milik dia ya, bukan milik dia ya. Tidak mungkin seorang akan maju begitu saja, kita belum selesai doa zikir, masa ada orang maju mau sholat kita minggir semua. Ya, Imam Ibnu Hajar itu pendapatnya, pemikirannya lebih masuk akal itu ya. Jadi yang paling berhak untuk menempati ya mihrab sekarang ini ya adalah imamnya sampai dia selesai berzikir, selesai berdoa ya. Nanti kalau ada orang mau sholat lagi ya silahkan, selesai orang ya zikir doa ya. Selesai orang zikir berdoa, jangan dia terganggu dengan orang yang sedang berzikir ya, dan dia juga jangan mengganggu orang yang berzikir ya. Jadi haknya dia itu pada waktu itu ya, haknya imam untuk tetap berada pada ya mihrab masjid itu ya, ya sampai dia selesai berdoa maupun berzikir ya. Kalau menurut Imam Ibnul Imad memang ya pindah dari posisi semula setelah selesai sholat itu lebih utama bagi seorang imam ya, karena siapa tahu ada orang yang mau sholat itu alasannya beliau ya. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar enggak ya, tetap di tempat itu lebih utama bagi imam yang tidak usah pindah ya. Tidak usah pindah. Oleh karena itu seperti tadi supaya ya si imam ini ya, posisi sebelah kanannya menghadap makmum, sebelah kirinya ke arah kiblat ya. Qala syekhuna walau fi du'a ya. Wa ansirafuhu la yunafi ya nadba dzikri lahu aqibaha ya. Li'annahu ya'ti bihi fi mahallihi alladhi yansarifu ilaih. Jadi meskipun ketika berdoa tetap ya imam posisinya seperti itu ya. Jadi mukanya ke arah utara ya. Mukanya ke arah utara karena nanti bagian kanannya ke arah makmum, kirinya ke arah kiblat ya. Ke arah kiblat ya. Wansirafuhu la yunafi nadba dzikri lahu aqibaha ya. Kemudian berpindahnya si imam ini ya, umpama kalau dia berpindah ya, kalau dia pindah dari tempat sholatnya ya, berpindahnya imam dari tempat sholat la yunafi nadba dzikri lahu aqibaha ya, tidak meniadakan ya, tidak menghilangkan kesunahan berzikir bagi si imam setelah selesai sholat itu. Andai kata dia pindah umpama dari tempat sholatnya si imam ya, apakah berarti sudah habis waktunya untuk dia berzikir? Enggak, tetap sih ya, tetap ya. Jadi meskipun dia pindah dari ya tempat sholatnya si imam ini, masih tetap dianjurkan dia untuk berzikir. Andai kata dia mundur ke saf makmum umpama, dia mundur ke saf makmum ya berzikir, tetap sunnah dianjurkan berzikir setelah selesai sholat itu ya, walaupun kita sudah pindah dari posisi awal ya. Li'annahu ya'ti bihi fi mahallihi alladhi yansarifu ilaih ya, karena si makmum itu ya tetap dianjurkan untuk melaksanakannya di tempat di mana dia berpindah itu ya. Jadi meskipun dia pindah ke tempat manapun si imam ini ya, anjuran berzikir berdoa setelah selesai sholat itu tidak hilang ya, tidak hilang, tidak luput ya, tidak luput dari dia si imamnya. Artinya seperti tadi itu ya, andai kata ada orang mengikuti pendapat Imam Ibnul Imad umpama, atau entah karena ada permasalahan pada waktu itu umpama dia mau kencing, mau kejeding, selesai sholat langsung kejeding ya, akhirnya nanti dia duduk di ya tempat lain umpama, dari tempat yang semula dia mau zikir doa bagaimana ya silahkan ya, silahkan berdoa berzikir, tidak ada yang larang ya.
masih namanya doa zikir setelah selesai sholat itu. Selesai sholat ya, dipindah ataupun tidak pindah ya, tetap ada anjuran untuk berdoa berzikir. Wala yafutu bi fi'li ratibati, dan tidak luput zikir doanya itu dengan sebab mengerjakan sholat sunat. Dengan sebab mengerjakan sholat sunat ba'diyah umpama, begitu dia selesai salam assalamualaikum, assalamualaikum, langsung dia bangun sholat ba'diyah umpama ya, seperti maghrib kan sebenarnya itu yang lebih utama ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sholat sunat ba'diyah dulu, ba'diyah maghrib baru kita zikir. Baru kita zikir ya, karena waktu maghrib itu singkat sebenarnya, sangat singkat waktu maghrib itu. Kalau kita pakai pendapat Imam Syafi'i yang baru, waktu maghrib itu sangat singkat. Begitu selesai azan langsung iqamah, sholat maghrib 3 rakaat, salam-salam, sholat 2 rakaat ba'diyah, habis waktu maghrib. Di kaul jadid ya, di kaul jadid itu ya, hanya sebentar ya, paling 15 menit lah ya, habis waktunya itu menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru ya. Tapi itu kan tidak kita pakai itu, yang terpakai adalah fatwa lama ya, fatwa lama ya, sampai hilang mega merah baru datang waktu isya ya. Jadi antara 40 dengan 60 menit ya, baru habis waktu maghrib itu. Ya, tapi meskipun antara 40 atau 60 menit waktu maghrib ya, ya kalau maghrib sebenarnya ya, begitu selesai sholat ya, langsung ba'diyahnya, selesai ba'diyah baru kita zikir. Selesai ba'diyah baru kita zikir. Jadi tidak luput zikir dan doa itu ya, masih tetap dianjurkan ya, meskipun kita sudah ya sholat rawatib ya, meskipun kita sholat rawatib ya, seperti tadi itu ya, begitu dia salam langsung dia sholat rawatib, sholat ya ba'diyahnya umpama, sholat ba'diyahnya. Kalau ada ba'diyahnya, selesai sholat rawatib dianjurkan tetap berzikir, zikir yang tadi tetap zikir ya. Tetap berzikir ya. Wa innamal fa'itu bihi kamaluhu la ghairuhu ya. Ya, yang luput adalah kesempurnaannya saja ya, memang paling utama, paling bagus ya, begitu selesai sholat langsung zikir, selesai zikir berdoa, itu paling utama ya, ya. Jadi begitu selesai sholat zikir, selesai sholat begitu doa berzikir, itu lebih utama. Andai kata ada orang yang sholat ba'diyah dulu baru dia zikir, itu tetap dapat pahala ya, tapi kurang sempurna. Kurang sempurna ya. Kecuali maghrib nanti akan akan nyampe di sana itu ya. Kalau maghrib bagaimana ya? Jadi selain dari waktu maghrib itu ya, lebih utama kita zikir doa dulu, baru kemudian sholat ba'diyah ya, baru sholat ba'diyah. Andai kata ada orang sholat ba'diyah dulu baru dia zikir, bagaimana ya? Ya, pahala dapat dia zikirnya, doanya dapat ya, cuma ya tidak lengkap ya, pahala yang dia dapatkan ya kurang ya, kurang sempurna ya. Jadi yang luput itu hanya masalah kesempurnaan, tidak yang lain ya. Kalau waktu ya tetap masih dia dapat ya pahala besar itu ya. Wa qadiyatu kalamihim ya husulu thawabiz zikri wa in jahila ma'na. Nah ini urusan lain lagi nih, bab lain. Tadi paham atau enggak? Ya. Jadi selesai sholat ya dianjurkan berdoa, berzikir ya. Kemudian ada menghadap kiblat, baca itu, baca ini, itu etika berdoa semua ya. Ya, etika berdoa ya. Imam kemana, hadap mana dia? Imam itu ya. Wa sunna lil imami an yaltafita ba'da salati li du'ain sabata ya, wa yaj'al al mihraba an yasarihi ya,
al-ittijahal baiti fi astarihi fa fi du'aihi lahu yastaqbilu wa anhu lil ma'mumi la yantaqilu. Wa iyakun fi masjidil Madinah falyaj'alan mihrabahu yaminah likai yakuna fi du'a mustaqbila khaira syafi'in wa nabiyyin ursila. Yang tadi itu yang imam ya, selain di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu ya, yang sebelah kanannya ke arah makmum, kirinya ke arah mihrab ya. Kalau di Mekah, di Madinah ya, kalau di Mekah apalagi ya hadap Nabi lah, hadap Nabi. Di Mekah ya biarkan di depannya kiblat Ka'bah ya. Ini yang selain di apa namanya Mekah Madinah itu. Jadi sunat bagi imam ya untuk menoleh, katanya ayal tafita ya, wa sunnalil imami ayal tafita, sunat bagi imam untuk menoleh ba'da sholati, setelah selesai sholat ya. Li du'ain sabata, untuk berdoa ya. Di ketika dia berdoa berzikir, sunat imam itu supaya menoleh ke ya arah makmum. Maksudnya yang tadi itu ya. Apa maksudnya menoleh? Wa yaj'alal mihraba an yasarihi, ini kan. Ya, mihrab itu di sebelah kirinya. Ya, tempat salat itu di sebelah kiri dia. Berarti kiblat itu. Ya, kanannya baru ke arah imamnya. Al-ittijahal baiti fi astarihi. Tapi kalau dia lagi di Ka'bah ya, tetap menghadap ke Ka'bah ya. Tidak usah pindah-pindah imam itu ya, kalau di Ka'bah. Fa fi du'aihi lahu yastaqbilu wa anhu lil ma'mumi la yantaqilu. Ya, kalau di Ka'bah maka ketika berdoa bagi imam maupun makmum tidak usah pindah ya, tetap menghadap ke Ka'bah. Kalau di apa namanya Masjidil Haram dia salat. Wa iyakun fi masjidil Madinah falyaj'alan mihrabahu yaminah. Tapi kalau dia di Masjid Madinah ya, di Masjid Madinah imam ini ya, ya maka supaya mihrabnya ya, tempat sholatnya itu ya di sebelah kanannya dia. Ya. Berarti kalau di sana kiblat ya, di sana kiblat kemudian sebelah kanannya di mihrab, ke sana dia jadinya, ke sana. Supaya dia menghadap Nabi maksudnya ya. Supaya dia menghadap Nabi ya. 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 Karena kalau kita sholat itu, kalau imam itu sholat di tempat yang sudah disiapkan, maka ketika dia sholat itu posisi Nabi ada di sebelah kiri, ada di sebelah kiri ya. Umpama kita ya sholat di Masjid Nabawi ya, imam sholat di Masjid Nabawi di mihrab, di sini di sebelah kiri tempat kubur Nabi ya, sebelah kiri dia. Maka berarti nanti begitu dia selesai sholat ya, assalamualaikum wassalamualaikum, bukan dia menghadap ke utara tapi menghadap ke selatan ya. Menghadap ke selatan. bukan menghadap selatan ya. menghadap timur dia jadinya, kalau bahasa kita menghadap timur ya, walaupun bukan timur itu. Ya, tinggal dia balik saja. Kalau dia ke sana ya, di depannya berarti apa namanya Nabi ya, supaya sebelah kanannya dia di apa namanya ke arah Nabi, berarti dia akan menghadap ke sana ke timur. Kalau di kita ya timur, tinggal dia balik saja, balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, langsung balik ya. Menghadap makmum berarti keseluruhan badannya imam. Kalau di Madinah supaya sebelah kanannya ini menghadap ke ya kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Likai yakuna fid du'a mustaqbila khaira syafi'in wa nabiyyin ursila, supaya ketika dia berdoa ya,
dia menghadap ke ya pembela terbaik dan nabi yang diutus, menghadap nabi maksudnya. Berarti dia ke arah timur ya, tinggal dia balik ya. Jadi keseluruhannya dia itu menghadap ke makmum si imam ini yang di Masjid Nabawi, sehingga sebelah kanannya dia itu, di sebelah kanannya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau bagi makmum ya tetap menghadap kiblat ya, ya, kecuali ketika berziarah kepada Nabi ya, ya berziarah ke Nabi. Kemudian pembahasan yang tadi mengenai pahala kita berzikir berdoa, apakah mesti kita paham maknanya sehingga dapat pahala atau tidak mesti kita paham? Tidak mesti kita paham. Ya. Wa qadiyatu kalamihim husulu thawabiz zikri wa in jahila ma'na. Ya. Ya. Kesimpulan dari pendapat para ulama ya, para ahli ilmu, husulu thawabiz zikri ya, pahala zikir dan doa, itu maksudnya ya, pahala zikir dan doa ya sampai ya, atau kita peroleh itu ya, pahala zikir dan doa itu kita raih ya, diperoleh oleh orang yang berdoa, yang berzikir ini. Wa in jahila ma'nah, meskipun dia tidak paham artinya. Meskipun kita tidak paham, tidak mengerti apa yang kita baca ya, apa yang kita baca ya, tetap dapat pahala. Itu kesimpulan dari pendapat para ulama ya. Tapi pendapat tadi kemudian dikritisi oleh Imam Al-Isnawi rahimahullahu taala ya, wa nadhara fihi al-Isnawi ya. Ya. Wa nadhara fihi al-Isnawi ya. Imam Al-Isnawi ulama Syafi'i ini ya, ulama Syafi'i ya, yang punya kitab namanya At-Tamhid ya, usul fiqh At-Tamhid. Imam Al-Isnawi rahimahullahu taala ya, mengkritisi pendapat tadi yang mengatakan meskipun tidak paham maknanya dapat pahala kita ketika berdoa berzikir itu. Ya. Ya, apa kritikannya Imam Isnawi ya? Wala ya'ti hadza ya fil Qur'ani ya, ya lita'abbudi bilafzihi ya, fa uthiba qari'uhu wa illam ya'rif ma'nah bi khilafi dzikri la budda an ya'rifahu walau biwajhin intaha. Perhatikan. Imam Al-Isnawi mengkritisi pendapat ulama yang tadi ya, yang menyimpulkan begitu saja meskipun tidak paham makna zikir doa tetap dapat pahala ya. Itu terlalu umum artinya menurut Imam Al-Isnawi ya. Ya, ucapan yang mengatakan dapat pahala doa zikir meskipun tidak paham artinya itu terlalu umum ya. Terlalu umum. Doa zikir itu ada dua kemungkinan, bisa saja doa zikir yang dia pakai dari Quran, bisa juga dari selain Quran. Ya. Kalau selain dari Quran baru dapat pahala kalau kita ya paham artinya meskipun ya hanya inti-intinya saja. Tapi kalau Quran memang tidak mesti kita paham artinya. Quran tetap dapat pahala meskipun tidak paham artinya. Tapi kalau selain Quran harus paham dulu artinya, meskipun apa namanya secara global ya, secara garis besar. Maka beliau mengatakan wala ya'ti hadza fil Qur'ani lita'abbudi bilafdhi. Ya, ini tidak masuk dalam Al-Qur'an. Ya, ini tidak masuk dalam ya doa zikir yang berasal dari Al-Qur'an. Ya. Karena kalau Al-Qur'an ya dianggap beribadah dengan membacanya saja. Ya. Oleh karena itu fa uthiba qari'uhu wa illam ya'rif ma'na, maka orang yang membaca Quran ya, diberi pahala meskipun tidak paham artinya. Jadi kalau doa dan zikir yang kita ya baca setelah selesai sholat itu dari Quran, ayat kursi, Fatihah umpama, Amanar Rasul, itu kan Quran, itu kita pakai zikir umpama zikir ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran kita pakai, kita baca setelah selesai sholat itu umpama, meskipun tidak paham artinya dapat pahala ya, karena pada prinsipnya ya Quran itu
ya, dianggap ibadah membacanya saja. Ya, dianggap ibadah sudah, dapat pahala membacanya meskipun tidak paham artinya, meskipun tidak paham kita artinya. Jadi kalau doa dan zikir berasal dari Quran dapat pahala meskipun tidak paham artinya. Itu kata Imam Al-Isnawi ya. Bi khilafi dzikri la budda ay ya'rifahu. Beda dengan zikir. Zikir yang dari selain Quran maksudnya ya. Beda dengan zikir atau doa yang datang dari selain Quran. Doa maupun zikir yang tidak dari Quran. Ya. La budda ay ya'rifahu, mesti dia paham artinya baru dapat pahala ya. Walau biwajhin, meskipun hanya ya secara garis besar, meskipun pemahamannya tentang doa zikir ini selain dari Quran, yang selain dari Quran hanya sekelumit saja, hanya sedikit. Dia paham bahwa maksudnya ini adalah untuk memperoleh rezeki, umpama doa untuk mendapatkan rezeki ya. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana, doa untuk apa? Mohon apa namanya? Ampun kepada Tuhan, umpama isinya. Tapi kalau tidak paham sama sekali apa ini doa, ya pokok yang kita dengar dari ustaz begitu. Ya. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'ziratana ta'lamu hajatina. Ini kan doa minta ampun, ini doa yang dibaca oleh Nabi Adam ya. Doa yang dibaca oleh Nabi Adam ya ketika beliau keluar dari surga ya. Ya. Langsung tawaf di Ka'bah, kemudian berdoa pakai doa ini ya. Doa minta ampun ya. Doa minta ampun ya. Kalau paham artinya meskipun hanya sedikit, meskipun hanya intinya saja, garis besarnya saja ya, karena dia tidak dari Quran ya, ya, maka kalau paham artinya meskipun sedikit baru dapat pahala. Tapi kalau sama sekali tidak paham apa maksudnya, tidak dapat pahala kalau dari selain Quran ya. Selain dari Quran. Ini apa namanya, kritikan dari Imam Al-Isnawi ya, dan benar ini ya, benar ya. Kalau dari Quran ya, doa dan zikir yang kita baca, yang kita amalkan ya, maka ya, otomatis sudah dapat pahala itu. Otomatis sudah dapat pahala meskipun kita tidak paham ya. Sebabnya tidak ada yang lebih utama dari doa zikir dari Quran itu ya. Kenapa harus cari doa zikir dari ya, orang-orang yang di pedalaman ya, ya. Sempro apa aja maksudnya. Doa untuk penolak bala katanya ya. Quran baca ya. Quran pakai ya. Quran. Ini doa-doa yang tidak pernah kita apa maksudnya ya. Ya. Apa maksudnya ya? Senggeger ya dari bawah gunung Lau ya. Apa katanya itu ya? Angin barat, angin timur. Apa aja maksudnya angin barat, angin timur ya? Ya, lebih baik dari Quran hadis itu ya. Jadi intinya ya, Imam Al-Isnawi tadi membedakan ketika doa maupun zikir itu dari Quran dan selain Quran ya. Kalau doa dan zikir yang kita baca, yang kita amalkan, yang kita wiridkan setelah selesai sholat itu berasal dari Quran, itu otomatis dapat pahala sudah itu ya, paham ataupun tidak paham artinya. Jangankan kita apa namanya paham ya, semakin besar pahala. Tidak paham pun ya dapat pahala kalau dari Quran. Tapi kalau dari selain Quran ya, doa dan zikir yang kita baca ya, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ini kan bukan Quran ya, bukan Quran. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, bukan Quran. Laqad ja'akum rasulun, Quran kan beda-beda itu. Kan beda-beda. Jangan dikira semuanya Quran ya. Allahumma la mani'a, Quran katanya. Allahumma antas salam, Quran. Ya, salamnya saja Quran. Ya. Ya. Jadi tidak semuanya Quran ya. Ya harus kita bisa bedakan mana Quran, mana yang bukan Quran ya. 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 Jadi kalau yang dari Quran pahala sudah otomatis itu ya, meskipun tidak paham ya. Tapi kalau selain Quran
ya kita minimal tahu apa intinya doa itu ya, baru diberikan pahala oleh Tuhan ya. Ya, jadi agak ketat, memang agak berat kalau Imam Isnawi ini ya, agak berat ya. Ya, kalau kita pakai pendapat ya yang awal tadi ya, ya mereka tidak membedakan antara Quran dengan hadis, antara Quran dengan selain Quran ya. Mereka tidak membedakan ya zikir doa yang berasal dari Quran maupun selain Quran ya. Ya, pokoknya zikir doa pahala katanya ya, pahala. Jadi meskipun agak apa namanya berat di Imam Al-Isnawi ya, ya, tapi itu yang memang tepat itu ya, itu yang memang tepat. Wa yundabu ayyantaqila, paham atau enggak? Ya. Jadi mulai sekarang lebih baik zikir doa kita itu lebih banyak dari Quran ya. Zikir doa apapun itu dari Quran, dari Quran. Kalaupun kita dari selain Quran umpama ya kita kenali maknanya lah, kita kenali maknanya. Meskipun ya tidak ya pemahaman yang harfiah ya, tidak pemahaman yang letterleknya ya, huruf demi huruf kita tahu apa namanya ya, kata demi kata kita paham maknanya, ya tidak mesti demikian lah. Ya, kalau memang kita mau berdoa dengan selain dari Quran, minimal kita paham apa intinya ya, doa ini ya, apa intinya doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, Quran itu sudah doa paling tinggi itu. Ya, itu kan kesimpulan dari doa yang sekian ya lembar itu ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ujung-ujungnya orang hanya minta keselamatan dunia akhirat, itu saja. Itu saja. Sebabnya kalau Imam Hasan Basri dimintai doa oleh siapapun, doa apapun, apapun yang dia hajatkan, hanya Rabbana atina fid dunya saja ya. Minta doa Syekh supaya lancar jodoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. Minta doa selamat muka Mekah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. Minta doa supaya ya naik jadi pejabat, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. Itu saja. Ya, kenapa doanya ya sedikit sekali? Kan kita mau minta supaya dapat jodoh. Ya kan jodoh kan dunia hasanah akhirati hasanah maksudnya itu ya. Tidak ada yang lain ya, tidak ada yang lain ya. Apa tujuannya untuk mudah menikah ya, supaya dunianya hasanah, jangan tegang-tegang ya, jangan tegangkan itu maksudnya ya. Ya, akhirnya juga hasanah ya. Ya, jangan selingkuh dengan hasanah di dunia ya. Ya, itu saja intinya ya. Ya, tidak ada yang lain. Dunia hasanah, akhirat hasanah ya. Ya. Di dunia tambah hadijah, tidak apa-apalah ya. Wa yundabu ayyantaqila li fardin aw naflin min mawdi'i salatihi. Ya, kemudian dianjurkan, disunnahkan berpindah ya, li fardin untuk melaksanakan sholat wajib, au naflin atau untuk mengerjakan sholat sunat lainnya, mim maudhi'i sholatih dari tempat sholat ya. Sekarang kita datang ke masjid atau datang ke musola. Begitu nyampe di masjid atau musola, sholat sunat kita umpama qabliyah atau sholat sunat wudu ya. Ya, iqamah ya, musolat wajib, pindah tempat ya, pindah tempat ya. Tidak usah di tempat yang tadi ya. Di tempat yang tadi, ima geser ke kanan, ke kiri, atau maju ke depan. Yang mengatakan istiqomah ya, ya, pindah ya, sunat itu sunat. Tadi kita sholat sunat, mau sholat wajib ya, dari sholat sunat ke sholat wajib supaya pindah tempat. Pindah tempat dianjurkan itu. Atau dari sholat sunat ya ke sholat sunat lainnya ya, atau dari sholat wajib ke sholat sunat umpama, itu dianjurkan untuk pindah ya. Ya, begitu kita selesai sholat wajib umpama mau sholat sunat ya, supaya geser sedikit ke kanan atau ke kiri ya, atau ke majuan sedikit, munduran sedikit seperti itu ya. Nah, apa maksudnya, apa tujuannya kita berpindah
setelah selesai sholat wajib ya untuk mengerjakan sholat sunat, atau selesai sholat sunat untuk mengerjakan sholat wajib, atau untuk mengerjakan sholat sunat lainnya ya. Apa tujuannya? Liyashhadalahu al-mawdi'u ya. Liyashhadalahu al-mawdi'u, supaya tempat itu menjadi saksi bagi dia nanti. Supaya tempat-tempat tadi itu menjadi saksi bahwa tempat itu pernah ya kita pakai, kita gunakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semua ya tempat yang pernah kita duduki ya, pernah kita gunakan ya, ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Saksi baik bagi kita ya. Itu maksudnya ya. Jadi untuk memperbanyak saksi di hadapan Tuhan. Ya, jadi tempat-tempat itu ya akan bersaksi bahwa dia pernah dipakai oleh si fulan bin fulan untuk sholat wajib atau sholat sunat dan sebagainya ya. Ya. Tetapi ada catatannya. Jangan terlalu umum begitu, perhatikan bagus-bagus. Dia sholat sunat di saf pertama, mau pindah ke saf terakhir dia sholat wajibnya, ya rugi kalau itu aja. Ya geseran sedikit lah saf pertama kalau seperti itu kan. Itu sebabnya saya menjelaskan ya. Haitsu lam tu'aridhu fadilatu nahwi shaffin awwalin ya. Haitsu ini harus diingat, ini kaitnya, ini pengikatnya ya, bukan lepas begitu saja ya. Mau sholat mengerjakan sholat sunat atau mengerjakan sholat wajib supaya pindah di tempat yang tadi, jangan dilepas begitu saja ya. Ya, jangan dilepas begitu saja, ada pengikatnya, kapan kita dianjurkan untuk pindah ke tempat lain ya, setelah selesai sholat wajib untuk mengerjakan sholat sunat atau sebaliknya, atau dari sholat sunat ke sholat sunat ya, kapan itu? Haitsu lam tu'aridhu fadilatu nahwi shaffin awalin ya, dengan gambaran ya tidak berlawanan, tidak bertentangan, tidak berselisihan dengan keutamaan saf pertama. Artinya kalau ya kita pindah itu kemudian kita berada di saf kedua ya, tadi kita sholat sunat di saf pertama ya, karena dia ingat sunat pindah tempat ya, maka dia mundur ke saf kedua untuk sholat wajib, mundur ke saf kedua. Itu namanya bertentangan dengan fadilah saf pertama. Dari satu sisi ya dia memperbanyak saksi, tapi dari sisi pahala lebih besar pahalanya di saf pertama ketimbang saf kedua. Pilih yang mana sekarang, banyak saksi atau pahala besar karena saf pertama? Pahala besar saf pertamanya yang diambil, jangan pindah ya. Makanya geser sedikit saja geser sedikit saja ya, kiri ke kanan begitu ya. Ya. Kita sholat sunat saf kedua, mau sholat wajib kalau bisa di saf pertama alangkah bagusnya ya, alangkah bagusnya geser kan, pindah itu ya. Tapi kalau tidak bisa di saf ya kedua ya geserlah ke kiri ke kanan, kan saksi semua itu, jadi saksi semua ya. Jadi kalau sampai kita meninggalkan tempat itu pahala saf akan berkurang karena kita meninggalkan saf pertama menuju saf yang lain untuk mengerjakan sholat ya wajib atau sholat sunat lainnya ya, maka itu tidak dianjurkan seperti itu ya, tidak dianjurkan. Jadi jangan sampai ya pahala saf pertama itu hilang ya. Jangan pahala saf pertama itu hilang. Ya. Kalau imamnya tetap di tempatnya saja, tinggal geser kiri kanan ya. Fa illam yantaqil ya, jika dia tidak berpindah ya, jika dia tidak pindah umpama bagaimana ya, ya fassala bi kalam insanin ya, maka dia pisahkan ya dengan berbicara ya. Ya. Jadi kalau tidak pindah umpama kita tidak pindah, geser kiri kanan tidak, maju ke depan juga tidak ya,
bagaimana cara kita untuk apa namanya menggeser tempat itu ya. Bagaimana supaya kita banyak saksi, dapat saksi yang banyak nanti di hari kiamatnya, supaya dipisahkan antara dua sholat itu dengan ya berbicara dengan berbicara. Jadi kalau kita tidak pindah ke kiri ke kanan atau ke depan umpama, ya ngomong dengan teman lah, ngomong dengan teman walaupun sebentar ya, apa kabar, selesai sudah itu ya. Apa kabar, sudah langsung sholat sunat lagi kan ya, ya. Kita tidak mau pindah ini, tidak mau pindah dari tempat itu ya. Ya begitu selesai berdoa ya, ya tunggu sebentar ya, tunggu sebentar, selesai kan itu sudah ngomong gitu ya. Tunggu sebentar ya, ngojek seperti itu selesai ya. Wan naflu li ghairil mu'takifi fi baitihi afdalu ya. Ya. Kemudian sholat sunat ya, bagi selain orang yang sedang i'tikaf ya, sholat sunat di rumah bagi orang yang tidak i'tikaf itu ya, lebih utama ya. Jadi sholat sunat lebih bagus kita kerjakan di rumah ya. Kecuali kalau kita sedang i'tikaf di masjid ya, jangan pulang ke pondok, ngapain sholat sunat ya. Ya, ya kalau lagi kita i'tikaf umpama udah janji sama Tuhan i'tikaf sehari semalam ya, sholat sunat ya di sana juga tetap sholat sunatnya. Jangan pulang ke rumah untuk sholat sunat saja. Jadi bagi orang yang tidak i'tikaf di masjid ya, maka lebih utama dia sholat sunat itu di rumahnya. Ya, lebih utama dia sholat sunat di rumahnya. Ya. In amina ya fautahu ya, ya. Ya. Ya nanti kita lanjutkan ini. Ada beberapa sholat sunat nanti diperkecualikan ya. Itu lebih utama dikerjakan di masjid ya. Secara umum ya, sholat sunat itu di rumah lebih utama. Tapi ada syaratnya ya. Ada syaratnya juga. Jadi ulama itu mengeluarkan pemikiran-pemikirannya bukan dilepas begitu saja, tidak ya. Ada pengikat-pengikatnya. Pengikatnya itu yang perlu diketahui ya. Ya. Karena nanti kalau ya pengikatnya itu hilang, beda lagi nanti apa namanya ya maknanya ya. Jangan dipahami lepas begitu saja. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah ya. Ya panjang masih itu ya. Jam berapa ini ya? Ya sekarang maghrib jam 6 lebih sedikit ya. Hah? Iya lebih sedikit. Maghrib jam 6 lebih sedikit nanti. Ya nanti kita lanjutkanlah insyaallah ya. Allahu a'lam bissawab ya. Wa ilaihil marji'ul ma'ab. Apa boleh membaca basmalah di semua bacaan sholat? Misalnya waktu ruku baca basmalah dulu baru baca rukunya. Tidak ada seperti itu ya. Keruan tempat kita baca basmalah. Nah, itulah pemahaman yang terlalu apa namanya dianggap bahwa ketika mengatakan dimulaikan dengan basmalah semuanya mau dimulaikan dengan basmalah. Tidak semua ya, tidak semua. Termasuk azan itu bukan dimulaikan dengan basmalah. Azan itu azan ya azan sudah langsung ya. Itu zikir murni namanya ya. Tidak ada basmalahnya azan itu. Tidak ada ya. Begitu selesai umpama ya tarahim ya, pegang mic, kalaupun innallaha malaikatahu ya silahkan baca selawat silahkan, tapi bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar enggak. Nanti mau nyapu juga bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, pekerjaan bagus ya.
Ruku sujud bagus, tapi bukan dimulaikan dengan basmalah. Sebelum dia tasyahud, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada itu, tidak ada. Itu tidak bagus, itu tidak semuanya ya. Ya kalau masuk rumah bismillah biasa ya. Jadi jangan semuanya di apa namanya ya basmalahkan ya. Keruan tempat kita, astagfirullah, keruan tempat kita baca basmalah itu ya. Ya. Salat yang membuka salat itu takbir Allahu Akbar, bukan yang membuka salat itu basmalah, bukan. Salat itu dimulaikan dengan takbir, bukan dimulaikan dengan basmalah. Ya. Kan itu salat. Bukan dimulaikan dengan basmalah salat itu. Salat itu dimulaikan dengan takbir. Tidak sih salah kita mengatakan bismillah memangnya, tapi dimulaikan salat itu dengan takbir. Salat dimulaikan dengan takbir. Itu definisi ulama itu. Ya, dibuka dengan takbir, bukan mengatakan dibuka dengan bismillah. Tidak ada mengatakan di kitab manapun, tidak ada mengatakan sholat dibuka dengan bismillah. Ya, sholat itu dibuka dengan takbir. Itu pembukaannya ya. Maka itu yang kita pakai, yang kita pakai. Ya, mau baca Quran bismillah ya. Ya, membaca doa bismillah ya. Tapi kalau kita disuruh oleh agama mengatakan buka dengan takbir, ya buka dengan takbir, buka dengan takbir, jangan buka dengan yang lain ya. Walaupun memang tidak salah ya, walaupun memang tidak salah, tidak sih salah orang bismillahirrahmanirrahim ya Allahu Akbar umpamanya ya. Tetapi bukan dibuka dengan takbir sholat itu kan, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Jangan-jangan nanti sebelum salam juga bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullah, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullah, semuanya bismillahirrahmanirrahim. Di keruan tempat kita membaca bismillah, pekerjaan bagus juga keruan. Keruan. Azan redaksinya jelas, tidak ada hadis manapun ya menyuruh azan dibuka dengan bismillah, tidak ada. Dengan innallaha malaikatahu pun tidak ada, itu tidak ada ya. Tapi orang awam menganggap bahwa innallaha malaikatahu bagian dari azan, bukan. Itu bukan bagian dari azan. Innallaha malaikatahu itu hanya ijtihad saja, itu ya, ijtihad ulama supaya kita jangan lupa membaca selawat. Di fikih itu coba baca fikih itu, sebelum azan dianjurkan membaca selawat, bukan mengatakan dianjurkan membaca innallaha malaikatahu sebenarnya. Tapi kenapa ada orang membaca innallaha malaikatahu supaya jangan kita lupa membaca selawat. Maka kalau hanya innallaha malaikatahu tanpa selawat, bukan itu yang dimaksud, bukan itu yang dimaksud. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Diam dia tidak mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad, langsung Allahu akbar, Allahu akbar. Untuk apa aja baca innallaha malaikatahu tadi? Untuk apa baca kalau tidak baca selawat? Lebih baik baca selawatnya ya, lebih baik baca selawatnya. Selesai tarahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar, Allahu akbar, gitu ya. Ini innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa katanya terus? Wasallimu taslima. Diam. Tidak, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dia sendiri yang memerintahkan orang tadi, menganjurkan orang baca selawat, diam dia. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Mana selawatnya ya? Selawatnya yang penting itu. Kalau itu hanya sekedar mengingatkan, mudzakirah namanya. Ya, ayat innallaha malaikatahu itu sebagai mudzakirah, pengingat, untuk mengingatkan kita supaya jangan lupa membaca selawat sebelum azan. Kalau anda tidak baca selawat sebelum azan,
hanya innal malaikatahu, tidak usah dibaca ya, tidak usah dibaca. Ya pahala orang Quran kita baca kan selawat, tetapi intinya itu selawat. Lebih baik selawat kita baca ya ketimbang kita hanya membaca innal malaikatuhnya saja. Dua-duanya ya lebih bagus lagi, dua-duanya. Ya. Ada orang azan langsung umpama tidak baca innal malaikatahu, tidak ada masalah juga itu ya. Jangan salahkan orangnya. Jangan salahkan orang. Ini terkadang kita ya menyalahkan orang karena hal-hal sepele seperti itu ya. Ya. Tadi kamu baca basmalah sebelum azan? Enggak, kurang afdol ya. Itu bukan alasan itu ya. Jangan terlalu kelewatan juga. Terkadang fikih kita bercampur dengan fikih-fikih sasah ya, buat-buatan orang ya. Ya. Setelah kita baca fikih, tidak ada yang begitu-begitu ya, tidak ada. Di tambahan-tambahan, terlalu banyak tambahannya. Kita ini belum sampai tingkatan mujtahid masalahnya ya, belum sampai tingkatan mujtahid sehingga kita nambah-nambah yang begitu ya, ya nambah-nambah yang begitu. Kalau udah kita sampai mujtahid, ya silahkan, ya, silahkan. Ya. Tapi selama belum sampai ke sana, ya apa kata ahli ilmu lah itu kita pakai dulu. Ya. Apa kita pakai dulu. Ya. Ya. Ya sama seperti rata-rata sekarang ini ya. Ya. Mengawali kegiatan apapun itu basmalah dianjurkan oleh agama ya, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bukan dianjurkan membaca Fatihah, bukan Fatihah. Mari kita buka dengan basmalah, itu biasa itu. Bukan mari kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah, bukan. Kita buka dengan basmalah. La yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, kan itu ya. Tidak dimulaikan dengan basmalah, bukan mengatakan tidak dimulaikan dengan Fatihah, bukan. Ya, tidak dimulaikan dengan basmalah. Jadi kita buka dulu dengan basmalah. Ya, bukan mengatakan kita buka dengan ya ummul kitab Al-Fatihah. Sekali-kali buka si Al-Baqarah ya. Ya, saya dapat pahala besar ya. Dibuka dengan basmalah. Itu pembukaan acara itu ya. Mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bukan mari kita buka dengan sama-sama membaca ya surah Yasin. Ya. Basmalah dulu, baru setelah itu kita baca Yasin. Ya. Ya. Basmalah dulu. Sebagaimana sunnah Nabi itu ya, sunnah Nabi. Nanti kita lanjutkan lagi. Allahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin, faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatih. Ar-Rahman ar-Rahim. Amin. Gimana aja ngumpulkan puasa dalam satu hari untuk puasa Senin Kemis langsung sekali-kali. Julus Senin terpuasa dengan niat puasa Senin Kemis. Ya Allah, hamba berniat puasa hari Senin ini untuk Senin Kemis ya. Gimana Anda bisa memajukan hari Kemis ke hari Senin? Ya, kalau puasa pada hari itu umpama 15 Sya'ban, Julus Senin, Malik umpama masih bisa lah. Ini 2 hari itu dikumpulkan menjadi satu ya, Kemis dengan Senin digabung ya. Gimana saktinya itu ya.
bisa memajukan hari yang tinggal 2-3 hari bisa jadi ke hari Senin ya. Kalau hari itu kebetulan, mana hari Senin, mana hari Arafah, nyocok mungkin berniat puasa Senin sama Arafah, bisa seperti itu. Tapi kalau berniat hari Senin sekaligus juga puasa sunat Kemis, ya enggak bisa itu ya. Gimana ya? Anda majukan hari itu ya. Ya. Hari Kemis dia berniat puasa Senin juga, karena kemarin Senin tidak dapat puasa. Ya, tidak ada istilah seperti itu ya. Nah, kalau kebetulan seperti tadi itu, hari itu memang dari segi hari Kemisnya, dianjurkan puasa. Kemudian tanggal dianjurkan puasa 9 Zulhijjah umpama. Kan itu bukan, kalau 9 Zulhijjah tidak melihat hari Zulhijjah, 9 Zulhijjah itu tidak melihat hari ya atau enggak? Kapanpun harinya puasa 9 Zulhijjah, kata agama itu kan 9 Zulhijjah, bukan mengatakan puasa Senin Zulhijjah, bukan. Hari apapun Zulhijjah 9-nya dianjurkan puasa 9 Zulhijjah itu ya. Maka kalau kebetulan bertepatan ya Zulhijjah 9-nya itu dengan Kemis, ya bisa gabung dua itu ya. Ya, puasa sunat Kemis dengan puasa sunat 9 Zulhijjah. Ya. Tapi kalau mau gabung puasa sunat Arafah dengan puasa sunat nisfu Sya'ban, ya tidak mungkin situ ya. Tidak mungkin. Gimana Anda bisa gabung ya? Ya. Jadi kita pakai otak juga itu ya. Nah, jangan pakai lututnya, makanya jangan pakai lututnya, pakai otak ya. Pakai otak. Demikian. Terima kasih. Allahumma fiqhul hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.